Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran. Pada hari ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Anak-anak, sekarang ayo kita coba amati gambar cerita berikut ini. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar di atas tadi adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gambar berupa foto dan yang kedua gambar yang berupa gambar tangan. Berikut ini berbagai macam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat sampul, yang kelima kartun, dan yang keenam karikatur. 1. Cergam, cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya biasanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berupa tulisan, bisa disertai gambar ataupun tanpa gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mana mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu.
Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan gagasan. Gagasan sendiri bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar. Kemudian siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak, ukuran, dan objek yang akan digambar. Dan yang ketiga, melakukan pewarnaan. Pewarnaan sendiri dapat dilakukan dengan cara pertama, memberi warna sesuai dengan warna aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imaji kita sendiri. Kemudian, media gambar yang dapat digunakan terdiri dari dua macam. Yang pertama, media alas gambar yang terdiri dari kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Dan yang kedua yaitu media pewarna yang terdiri dari pensil warna dan cat air. Selanjutnya kita akan perhatikan organ gerak hewan berikut ini. Hewan apakah ini? Betul, kelinci. Organ gerak kelinci terdiri dari dua macam. Yang pertama, organ gerak aktif. Dan yang kedua, organ gerak pasif. Yang termasuk organ gerak pasif yaitu tulang, dan yang kedua organ gerak aktif adalah otot. Jadi, kelinci baru bisa akan bergerak karena tulang bersama otot bekerja bersama. Nah, anak-anak, apakah alat gerak kelinci? Betul sekali. Alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki adalah untuk bergerak. Kelinci sendiri bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang organ gerak hewan dan manusia. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan, kedua sketsa, tiga pewarnaan. Kesimpulan yang kedua yaitu organ gerak pada hewan ada dua macam, yaitu organ gerak aktif dan pasif. Sudah paham anak-anak? Semoga penjelasan Bu Guru tadi bisa anak-anak pahami. Nah, tugas kalian sekarang yaitu sebutkan 3 hewan di sekitar kita beserta alat geraknya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.